Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putra Bangsa Tegal, dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan semoga kalian semua mendapatkan kesehatan dan berkahan serta pikiran yang cerah, sehingga apa yang akan saya sampaikan menjadi sebuah pemahaman yang secara komprehensif, secara menyeluruh, untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, bahwa mata kuliah ini diperuntukkan untuk prodi Manajemen Bisnis Syariah atau MBS dan Akuntansi Syariah atau AKSA. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang analisis teks, koreksi kesalahan ejaan, koreksi kesalahan alinea, koreksi kesalahan kalimat, dan membuat ringkasan teks. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa unsur-unsur kalimat adalah subjek, predikat, ya, ditambah objek, atau subjek, predikat ditambah pelengkap, atau subjek, predikat ditambah keterangan. Yang kita bahas yang pertama adalah kesalahan dalam kelengkapan kalimat. Yang pertama, kesalahan dalam kelengkapan subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata, frasa atau benda atau nominal, itu ya, klausa atau frasa verbal. Contoh subjek dalam kalimat berikut. Pertama, ayahku sedang melukis. Yang kedua, dosen saya tidak masuk. Ya, analisis kesalahannya akan membahas tinjauan pustaka. Nah, yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kata yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda dalam suatu kalimat. Predikat dapat berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verbal atau adjektif, tetapi dapat juga nominal atau frasa nominal. Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah kuda meringkik, Yogi mahasiswa. Analisis kesalahannya adalah Yogi ke kampus, gitu ya. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nominal, frasa nominal atau klausa. Contohnya, Mira menimang titik-titik, ya, arsitek merancang titik-titik, juru masak menggoreng titik-titik, itu ya, untuk diisi objek. Jika predikat diisi oleh verbal intransitif, objek tidak diperlukan. Itulah sebabnya sifat objek dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Ya, contoh, nenek mandi. Itu ya, komputerku rusak. Tamunya pulang. Ya. Verba intransitif mandi, rusak, pulang yang menjadi predikat dalam kalimat di atas tidak menuntut objek untuk dilengkapi. Sekarang analisis teks. Buminah berdagang sayur di pasar pagi. Ya, kata sayur di atas itu sebagai pelengkap, bukan objek. Ya, berdagang. Tapi kalimat yang kedua diperhatikan. Buminah menjual sayur di pasar. Itu ya. Nah, kata sayur di kalimat yang kedua adalah objek. Bisa tahu perbedaannya ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kalimat parsial. Akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dalam verbal banyak ditemukan dalam media cetak, media elektronik, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ragam lisan, baik dalam situasi formal maupun non formal. Itu ya. Itu.
Itu contoh-contohnya. Kemudian kalimat tidak logis atau kalimat harus memenuhi syarat kelogisan, yakni hubungan yang masuk akal antar bagian yang hendak dihubungkan atau penggunaan kata-kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Contoh, walaupun bentuknya mirip kaki, tetapi itu tetap sirip katanya. Ya. Kabinet Netanyahu yang harusnya menyelenggarakan sidang pengesahan perjanjian itu 29 Oktober lalu ditunda. Yang ketiga, tulisan-tulisan Bung Hatta yang selama ini berserakan berhasil dikumpulkan dalam 9 jilid besar. Mari kita analisis. Tulisan-tulisan Bung Hatta yang selama ini berserakan berhasil dikumpulkan dalam 9 jilid besar. Analisisnya adalah struktur kalimat tersebut rancu. Yang kedua, sebenarnya bentuk kalimat itu adalah kalimat pasif jika dilihat dari predikatnya dikumpulkan. Tetapi karena disisipi predikat lain yaitu berhasil, kalimat tersebut tidak jelas apakah aktif atau pasif. Berhasil merupakan penanda predikat kalimat aktif, seperti halnya bermain, bertemu, dan berkelahi. Kalimat-kalimat yang benar adalah tulisan-tulisan Bung Hatta yang selama ini berserakan dikumpulkan dalam 9 jilid besar, ya. Yang berikutnya, walaupun bentuknya mirip kaki, tapi itu tetap sirip katanya. Analisisnya adalah kerancuan pikiran pada kalimat yang ketiga timbul karena penggunaan pasangan walaupun titik-titik tetapi pada kalimat itu. Kata walaupun menyatakan alahan, sedangkan kata tetapi menyatakan perlawanan. Penggabungan kedua kata berhubungan itu dalam satu kalimat tentunya menimbulkan hubungan pikiran yang tidak logis. Perbaikan kalimatnya, walaupun bentuknya mirip kaki, itu tetap sirip katanya. Ini juga contoh-contohnya. Mereka anggap semua pengeluaran ini sebagai infak di jalan Allah yang pahalanya tak ketulungan, ya. Analisisnya adalah pemilihan kata tak ketulungan yang tidak tepat. Kata tak ketulungan dalam bahasa Jawa bermakna negatif, yakni tak tertolong, ya. Si topan bandelnya tak ketulungan. Nah, padahal konteks kalimat 6 yang ke-6 ini bermakna positif, yakni pahalanya besar sekali. Perbaikan, mereka anggap semua pengeluaran ini sebagai infak di jalan Allah yang pahalanya besar sekali. Ini analisisnya, ya. Analisis. Urutkan kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang utuh. Ini untuk kuis. Belum ayah sejak dia kesini datang lagi berangkat. Ini sesuai dengan urutan subjek, predikat, pelengkap atau objek itu, ya. Nah, yang betul adalah sejak ayah berangkat dia belum datang lagi ke sini. Si subjek predikat gitu, ya, untuk itu. Kemudian menganalisis yang akan panitia seminar materi dipresentasikan. Panitia salah menganalisis materi yang akan dipresentasikan, ya. Nah, ini untuk tugas kalian, buatlah sebuah tulisan fiksi atau non fiksi tentang ekonomi. Jadi nanti bisa secara detail di slide ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.